Upah melacur di dalam Bible halal. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari seorang ibu. Kalau nggak salah namanya Ibu Dewi Purwanti atau siapa itu, tapi saya tidak terlalu tahu. Memang orang ini tidak terlalu terkenal guys, tapi kita akan mau bahas hari ini karena beliau seperti biasa membahas Kristen. Jadi kita harus luruskan, jangan sampai pengajarannya itu mempengaruhi banyak orang yang padahal salah. Nah, kita langsung aja nonton videonya ya. Iya. Upah melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Wah, ini dia yang saya mau luruskan. Ibu ini mengatakan bahwa upah pelacur di dalam Bible itu halal. Nah, apakah benar demikian? Tapi sebelumnya kita nonton dulu ya. Agak lanjut dikit. Ini kitab suci yang harus saya imani, isinya kayak gitu. Ini kitab suci yang saya imani isinya kayak gitu. Jadi ibu ini memiliki satu masalah ya. Bagaimana dia ketemu satu ayat ataupun di dalam Bible itu dikatakan bahwa upah seseorang yang melacur itu halal. Terus dia bingung, masa kitab yang harus saya imani seperti ini gitu. Apakah benar dalam Bible itu melacur dihalalkan dan upahnya dihalalkan? Oke, kita akan bahas. Kita buka ya di dalam Ulangan ayat 23 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Jelas dilarang secara detail di sini bahwa tidak diizinkan untuk orang-orang Israel yang laki-laki ataupun perempuan menjadi seorang pelacur. Upah orang yang melacurkan diri juga tidaklah halal. Itu tidak boleh dan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Melacurkan diri nggak boleh. Lalu upahnya bagaimana? Jelas nggak boleh lah, ayat 18 ya. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi upah orang yang bersundal ataupun upah orang yang melacur adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas ini dosa dan tidak ada yang halal. Ingat ya baik-baik apa yang dikatakan oleh ibu yang tadi itu, bahwa dalam Bible upah melacur itu halal, itu salah total karena terbukti ternyata tidaklah demikian. Ya, kecuali yang dibaca mungkin Bible yang lain ya. Kita lanjutkan videonya. Ada beberapa hal yang saya masih mau bahas dari ibu, tapi ini memang videonya panjang. Jadi sabar-sabar buat kalian nonton sampai akhir supaya tidak salah paham apa yang saya sampaikan. Lanjut ya. Beda sekali Bapak Ibu. Ketika saya membaca buku ini, kebalikannya. Hal yang sepele Islam sudah ngatur. Bapak Ibu, pernah nggak pembaca hadis dilarang mengencingi pohon peneduh maupun pohon yang berbuah? Pernah nggak membaca hadisnya? Pernah nggak berpikir kenapa nggak boleh mengencingi? Saya justru tertarik pada Islamnya karena hal yang sepele ini. Nggak boleh ngencingi pohon yang berbuah. Sekarang misalnya Bapak Ibu punya pohon mangga harum manis, terus dikencingin, terus air kencing itu meresap ke tanah, diserap akar, akar ke batang, batang ke daun, bunga, buah. Berarti mangga harum manis rasa kencing. Bener nggak? Saya berpikir ketika itu, luar biasa Islam ini, urusan sederhana kencing. Coba ngencingi pohon gak boleh. Kenapa? Karena air kencing tadi terserap sampai buah. Berarti apa? Islam ini betul-betul menjaga kesuciannya luar biasa. Maka hati-hati yang laki-laki. Jangan naik kendaraan kepengen kencing terus cari pohon.
Sekarang pohon peneduh, habis dikencingi ada orang berteduh di situ. Ya kena najisnya. Luar biasa Islam ini. Hal yang sepele yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang Islam. Saya justru tertariknya dari situ. Kalau masalah seperti itu diatur, apalagi masalah yang besar. Nah, ternyata di sini ada pengakuan bagaimana ibu ini tertarik kepada Islam karena hal sepele. Sepele apa yang dikatakan tadi? Di Islam dilarang kencing di bawah pohon. Nah, kalau hal receh kayak gini teman-teman, di kampung saya juga ada. Di kampung saya itu ada, kalau orang mau lewat kuburan harus klakson 3 kali. Jadi supaya klakson 3 kali, dan kalau mau kencing juga sembarangan harus permisi. Mbah, permisi, putunya mau kencing atau cucunya mau kencing. Kalau di daerah-daerah timur itu malah lebih ekstrim. Permisi, anak babi mau kencing, malah kayak gitu. Itu kalau di daerah-daerah timur guys. Nah, aturan-aturan receh kayak gini sebenarnya di daerah-daerah lain juga ada. Kalau agama cuma ngurusin aturan receh gini ya, kalau kita tertarik harusnya semua aturan yang nyeleneh gini juga kita tertarik gitu loh. Nah, kalau ibu protes karena ketika kencing di bawah pohon nanti kita makan buah rasa kencing. Gini deh, pupuk organik ini ya. Pupuk organik itu kan berasal dari tainya sapi ya. Di samping rumah saya dulu ada letong itu, loh ibu tahu letong itu tainya sapi. Kotoran. Oh iya sorry, kotorannya sapi itu dicampur sama tanah jadi pupuk. Lalu dibawa ke kebun ataupun di sawah dipakai pupuk supaya tanaman itu subur. Nah, kalau tidak boleh ya ini ya tai itu. Kotoran hewan itu nanti kalau misalnya kayak gitu ya. Terus kita mau makan buah-buahan, kita mau makan sayur-sayuran, apakah rasanya rasa letong? Rasanya rasa kotoran sapi? Kan enggak. Karena memang barang itu kan sudah istilahnya sudah tercampur dengan tanah, diserap sama pohon, sudah disaring di batang-batangnya gitu kalau dalam ilmu biologi kan. Sampai pada akhirnya masuk ke buah ya nggak ada rasa kencing gitu loh. Emang pernah kita makan mangga yang di bawahnya ada kotoran sapi lalu kita makan rasa kotoran sapi? Kan enggak gitu. Jadi ini sebenarnya aturan yang tidak terlalu penting dan saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan aturan seperti ini. Justru dibilang kalau di Bible itu tidak ada aturan-aturan yang sepele, Anda salah. Karena di dalam Alkitab diatur sampai sedetail mungkin. Saya ambil satu contoh saja ya, nanti lainnya silahkan ibu bahas sendiri atau ibu baca sendiri. Dalam Ulangan 23 ayat 13 katakan, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. No, bayangin ini. Dalam Ulangan dibilang suruh punya sekop kecil. Zaman itu di Indonesia Raya ini aja belum ada sekop, di sana sudah ada sekop. Nah, sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, artinya kalau buang air besar itu, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Jadi digali dulu lubangnya, kalau buang air besar lalu ditutupi pakai tanah. Itu diatur ribuan tahun sebelum kita lahir. Sudah ditulis dalam Bible. Kalau dibilang di Bible tidak ngurusin urusan kecil, oh jangan dulu, ada salah. Karena diatur sedetail mungkin di situ. Sepertinya ibu ini harus ikut saya lagi ikut KTN di 3, Bu. Dulu kan pernah ikut KTN toh, sekarang sudah tidak pernah ya karena sudah pindah agama. Nah, supaya kita belajar Alkitab lagi makin baik-baik gitu. Toh dapat salam itu dari Pak Petrus Octavianus. Dapat salam dari mahasiswa I3, Bu, supaya ibu balik ikut KTN lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima yang saya mau sampaikan bahwa lebih dari tetek bengek yang hanya urusan buang air kecil, buang air besar. Di dalam kekristenan itu mengurusi sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu mengenai keselamatan. Galatia 1 ayat 14-16, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi di sini dikatakan bagaimana Paulus lebih detail melakukan tetek bengek adat istiadat dari orang Israel.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia, artinya ketika Yesus sudah memanggil dia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Artinya ada satu visi yang besar dibanding itu, yaitu keselamatan. Bagaimana kita menyampaikan keselamatan dalam Yesus Kristus ketika kita sebaik apapun, serapi apapun menyembunyikan kotoran itu tadi dalam tanah, tetapi kalau kita tidak memiliki keselamatan dalam Kristus, untuk apa? Sia-sia gitu. Ini inti dari Kejadian sampai Wahyu, inti di dalam Alkitab. Kita harus tahu bahwa yang paling penting yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Nanti kedepannya pasti akan kita lebih baik lagi, mungkin lebih baik lagi dalam hal moralitas, lebih baik lagi dalam hal beribadah. Itu semua aturan sudah ada juga di dalam Bible atau Alkitab. Mungkin ini saja yang saya mau luruskan dari Ibu. Kesimpulannya adalah upah melacur tidak halal dalam Kristen. Urusan-urusan seperti buang air besar dan air kecil juga ada di dalam Bible. Tapi lebih dari itu semuanya, yang paling penting adalah keselamatan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan kehidupan kita setelah kematian. Luis Prasetyo sini, God be with you.